Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam kesempatan ini, Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini 8 Januari 2024, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat 1, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, hukum alam. Saudara-saudari, Archimedes, seorang insinyur, matematikawan, fisikawan, mengeluarkan satu pernyataan yang berintikan suatu benda bila dicelupkan ke dalam cairan seperti air pada satu wadah, maka benda itu memindahkan air sebanyak volume benda yang dicelupkan dalam air itu. Dengan hukum inilah orang membuat kapal atau kapal selam yang bisa terapung dan bisa tenggelam seluruhnya dan bisa mengapung seluruhnya. Archimedes membuat rumusan-rumusan untuk menghitung volume benda dan berat massa benda, baik benda padat maupun benda cair. Bagi teman-teman yang berminat di bidang ini, tentu banyak rumusan yang dibuat oleh Archimedes untuk dipelajari. Saudara-saudari, hukum itu sudah ada jauh sebelum Archimedes hidup. Hukum itu merupakan hukum alam yang merupakan bagian dari ciptaan Allah bersama dengan alam raya ini. Penemuan baru ini ternyata terus berkembang. Hingga saat ini dari segi informatika teknik, IT, sudah sampai pada jenjang 4.0. Demikian juga dari segi pembiakan keturunan, baik hewan maupun manusia. Pada hewan dikenal dengan inseminasi, yang pada manusia dikenal dengan bayi tabung. Riset tetap berkembang, terus berkembang. Tetapi firman Tuhan berbunyi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 9. Karena Tuhan telah meletakkan hukum alam yang merupakan rel yang harus diikuti oleh segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudari, dalam perjalanan hukum alam inilah manusia hidup, bertumbuh, berkembang. Manusia sebagai makhluk diberi kemampuan beradab dan berbudaya. Sedangkan pada hewan, mereka hanya diberi kemampuan beradaptasi. Atau kalau tidak mampu beradaptasi, mereka punah. Kita bersyukur diikut sertakan memasuki dan menjalani tahun 2024, tahun baru ini. Itu hanya hitungan waktu atau zaman yang telah diletakkan oleh Allah dalam peredaran matahari, bulan, bintang, dan semua benda yang diciptakan sudah ada sejak awal penciptaan. Manusia diciptakan untuk memelihara, merawat apa yang telah diciptakan Allah itu. Secara moral, diberi tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan merawat. Dengan kata tanggung jawab ini, maka bagian moral atau susila kehidupan termasuk terhadap hukum alam. Demikian manusia pertama Adam ditempatkan Allah
di sebuah taman di Eden. Dan pertama tugas dan tanggung jawab itu dia lakukan dengan memberi nama kepada makhluk yang berada dengan dia. Maka jadilah nama makhluk itu seperti yang diberikan oleh manusia itu kepadanya. Nampaknya Allah senang dan berkenan dengan pekerjaan Adam yang pertama ini. Saudara-saudari, kita sudah menjalani tahun 2024. Tugas kita sebagai ciptaan merawat dan memelihara ciptaan Tuhan akan berjalan terus. Archimedes, seorang matematikawan, Plato, seorang filsuf, ilmu pengetahuan terus berkembang, kepemimpinan berkembang, melahirkan negarawan-negarawan, pemimpin bangsa dalam bentuk monarki, demokrasi, ada pemimpin negara yang otoriter, semua berada dalam hukum alam yang telah diletakkan Allah sejak penciptaan. Negeri kita telah menuju pemilu untuk penggantian presiden dan wakil presiden. Kita mengartikan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai pemelihara dan perawat negeri ini. Dengan penuh tanggung jawab kita doakan dan kita ikut ambil bagian dalam apa yang harus dan dapat kita lakukan untuk negeri ini, khususnya memasuki pemilu 2024 mendatang. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, sejauh mana Anda menghargai Allah sebagai pencipta dalam diri Anda? Yang kedua, dari Sabang hingga Merauke dipersatukan menjadi satu negeri. Itulah negeri kita. Adakah hukum alam turut mempersatukannya? Ketiga, adakah keterlibatan Anda merawat dan memelihara negeri kita ini secara langsung? Keterlibatan Anda. Mari berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas ciptaan-Mu ini, alam raya ini. Negeri kami ini juga ciptaan-Mu. Karuniakan hikmat bagi rakyat negeri ini untuk bersyukur, memelihara, dan merawat negeri ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami mohon. Amin.